Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perdagangan dan pembayaran internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Divhayana mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Kerugian dari perdagangan internasional. Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. 4. Pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. 6. Subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. 8. Hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Faktor penghambat perdagangan internasional. Nilai tukar yang berbeda, kebijakan ekonomi internasional, terjadinya konflik pada suatu negara, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama, kualitas sumber daya manusia yang rendah, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Adapun alat-alat pembayaran internasional yang digunakan saat melakukan transaksi atau perdagangan dengan negara lain. Berikut beberapa alat pembayaran internasional. 1. Uang tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. 2. Pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian bisa dilakukan atau diterapkan ketika eksportir dan importir susah saling
kenal satu sama lain. 3. Kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh warga negara pada suatu negara dengan warga negara lainnya. 4. Letter of credit. Di dalam perdagangan internasional, importir dapat mengajukan peminjaman pada bank dan jika bank setuju dengan permohonan yang dilakukan importir maka akan dikeluarkan letter of credit. Dengan demikian, letter of credit bisa dikatakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. 5. Konsiasi. Produsen akan menitipkan barang dagangannya dan mendapatkan bayarannya sesuai dengan banyaknya barang yang laku terjual disebut dengan konsiasi. 6. Wesel. Sebenarnya melakukan transaksi pembayaran menggunakan wesel sudah lama dilakukan. Kemudahan dari penggunaan wesel adalah bisa melakukan pembayaran di dalam atau luar negeri dengan mudah dan ketika sudah memilih wesel sebagai alat pembayaran maka menerima uang atau pengirim uang tidak perlu menggunakan rekening bank. 7. Emas. Salah satu alat pembayaran internasional yang punya fungsi sama dengan uang tunai adalah emas. 8. Cek. Cek merupakan pembayaran internasional yang bisa digunakan. Adapun cara yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran dengan cek yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih di negara eksportir. 9. PayPal. Perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya dalam hal transfer online memunculkan rekening virtual yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan alat pembayaran itu sering disebut dengan PayPal. Kemudian dari penggunaan PayPal ini adalah bisa melakukan transaksi beda negara secara online. Kondisi perdagangan dan neraca pembayaran internasional Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2021 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 3 2021 mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus, berbalik dari triwulan sebelumnya yang tercatat defisit, serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir semester September 2021 mencapai 146,9 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan 137,1 miliar dolar AS pada akhir Juni 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia Desember 2021 tetap tinggi mencapai 1,02 miliar dolar AS. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,52 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 mencatat surplus 35,34 miliar dolar AS. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 21,62 miliar dolar AS. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.